Kita sudah berkali Tuhan, sudah penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita selama 1 minggu ini, dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita, dan mengajak kita sebagaimana sebentar lagi Kristus agar kita peringati hari kematiannya, di mana Yesus menderita di kayu salib, mati dan bangkit untuk kita semuanya, supaya kita tidak binasa, mereka boleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, langsung saja kita dengar firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 2 kedua ayat pertama sampai dengan ke-13. Kalau di Ngasuh Dalam tadi 1 Timotius, kalau sekarang di Jalan Durian 2 Timotius, mengenai panggilan untuk ikut menderita. Sebagaimana Yesus ikut menderita karena dosa kita, kita juga harus terpanggil dan dipanggil untuk ikut menderita melayani Kristus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberikan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, surat Rasul Paulus ini kepada anak didiknya Timotius. Rasul Paulus berpesan kepada anak didiknya itu, saudara kita atau hambanya pelayan Kristus Timotius, berpesan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, artinya dari Rasul Paulus, didengarkan oleh Timotius.
Di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ada pesan Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia kuat menghadapi pada saat melayani dalam pelayanan Injil Kristus. Sebagaimana yang dirasakan Rasul Paulus ketika dia melayani penginjilan, dia dianggap seorang penjahat. Karena kenapa? Yang dulunya memang dia adalah seorang penjahat, membunuh orang-orang Kristen ketika mengikut Kristus. Dan Tuhan panggil Rasul Paulus yang dulunya Saulus menjadi Rasul Paulus. Dia dibutakan. Saulus berkuasa dan dia melihat lagi kembali dan dijadikan dia Paulus. Dia sangka Saulus ini orang yang paling benar, orang yang paling takut kepada Tuhannya. Tetapi dia salah. Apa yang dia pelajari selama ini tentang kebenaran yang dia ketahui ternyata dibukakan Tuhan. Yang selama ini dia tidak percaya Injil, ketika Tuhan membutakan matanya, maka suara Tuhan didengarkan oleh Saulus dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Aku ini yang engkau aniaya. Padahal anak-anak Tuhan, jemaat mula-mula yang mendengarkan dan percaya kepada Yesus yang dianiaya oleh Saulus. Ampuni aku Tuhan, aku tidak tahu kalau engkau yang disembah. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat itu Saulus bertobat dan dipakai Tuhan menjadi Paulus. Dia dipakai Tuhan yang luar biasa atas pengetahuannya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi di Injil dia, dan dia dianggap seorang penjahat. Bapak Ibu Saudara terkasih oleh Tuhan, itulah perjuangan Rasul Paulus. Dia tidak peduli goncangan apapun itu hingga maut menghampiri dia. Rata-rata setiap murid Kristus yang percaya kepada Yesus, yang menerima Roh Kudus di Yerusalem, rela mati martir. Tidak peduli ancaman, tidak peduli nyawanya. Karena Rasul Paulus berkata, hidupku mati adalah keuntungan. Bayangkan, ngeri perkataan itu. Hidupku Kristus dan mati adalah keuntungan. Bisa dong untuk kesongoni sanggup mau mati marutu tangan umrah. Tapi iman Rasul Paulus percaya, walaupun dia banyak penderitaan yang dia alami, walaupun pengetahuan yang dia pelajari selama ini ternyata belum apa-apa, tetapi dalam penginjilan Paulus dia rela mati. Apapun ceritanya, bagiku mati adalah keuntungan. Mungkin di akhir zaman ini banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada rasa takut lagi kepada Tuhan. Jangankan kepada Tuhan, kepada hambanya saja pun tidak ada rasa takut. Buhama Sony. Jangankan kepada Tuhan yang menyelamatkan kita, kepada hambanya pun tidak ada rasa takut, tidak ada rasa segan. Jangankan dulu kepada Tuhan yang tidak nampak,
kepada wakilnya Tuhan sebagai hamba Tuhan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa segan. Saya terus semua lanjut. Ada yang ada rasa biar, segan. Ada Tuhanlah yang maha tahu. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, janganlah kita kerjakan seperti itu. Harus ada rasa takut akan Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Seorang olahragawan, atau pertama sekali seorang prajurit, ini banyak contoh-contoh yang dibawakan oleh Alkitab kita. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan persoalan penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sebagai seorang prajurit, jangan kita pusingkan memikirkan mau hidup konan nonda, hidup konan auto, malu macam masangonan. Perlu harta, perlu. Tidak perlu harta daripada jiwa, keselamatan yang daripada Tuhan, mahkota kehidupan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Ada sebagian mencari harta tapi tidak memikirkan pelayanan Tuhan. Ada sebagian mencari harta sambil melayani Tuhan. Ada sebagian prinsip tidak usah mencari harta karena harta itu tidak dibawa mati. Yang penting berkecukupan disertai Tuhan. Boleh sudah lepas, boleh sekolah, yang penting melayani Tuhan. Ada prinsip seseorang begitu Bapak Ibu. Tapi ada sebagian orang dua-duanya tidak ada artinya. Ada sebagian mandus masude, tak pola karejo, tak pola melayani, yang penting boy mangulu. Itu tergantung pilihan kita masing-masing. Bagaimana cara hidup kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kita bertahan hidup, tetap ikut Tuhan. Apapun ceritanya, kita utamakan mengikut Tuhan. Unang alani sada karejo gawe tersingkirkan pelayanan. Kepada pemuda saya sampaikan, saya dulu pernah di Sibolga kerja di Master Group sebagai penagih. Saya makan hati, tertekan batin saya, yang biasanya hari Minggu ibadah raya, datang komandan saya, head call saya, tidak bisa. Kejam kali yo, Tuhan pikirku. Habis iri semau anggolan ni kerjondo udang boya umar minggu uta kanuna. Lebih bagus jangan, masih banyak kerja yang lain. Ku tinggalkan. Karena hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi mulai ujung batuan, mempunyai iman do kita, mulai perseda mama tinggal stok kerjoi bur kembali mesti berjualan. Percaya, mulai setiap hari Minggu sama kami pengulon dan berjualan, percaya kami mulai hari Senin udah pas-pasu. Puji Tuhan. Haleluya. Hari Minggu itu dikhususkan hari perhentian, marani dari kerja yang berat. Ya, itu Tuhan khususkan itu. Kenapa 6 hari lamanya Tuhan bekerja, tetapi hari ke-7 hari perhentian Tuhan berhenti dari segala aktivitasnya biar dia disembah oleh para malaikatnya. Tapi kalau ada sebagian tinggal lebih usaha kon karejukon upuji itu hati usembah cuman ubege jenazah ni poda Tuhan. Aduh hati Tuhan,
Ada perintah ni Tuhan ni pasal Tuhan yo. Iya tuh, ada kalau do sihol ni roha, lumut ni roha. Jadi ada sebagian yang meromar minggu dang na pola makata tai pada. Janggap biasa-biasa saja. Dang na pola menghakimi pada. Dan mulai nanta nakin, mulai suruh homar khotbah, otik jepit, orang baca pengak malate. Dak si somoni. Artinya Bapak Ibu, kita hidup sebagai orang Kristen tidak minum susu lagi. Dan na tabu-tabu kita BGB. Ya. Dan minum susu behita be. Ada mudah berbeda setiap pembawaan jamitan di seseorangi. Ada na keras, ada na lembek, ada na mudah sekali. Sama dengan ujian diri. Jadi nakin Bapak Ibu memang mau persiapkan non di minggu na lewat. Aman non persiapkan Tuhan. Khatam lau pasatok keturuasmu. Omma di pasat Tuhan. Melhurupkan non jamitakku dan dengan dalam anda menembaki manusudi. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita supaya ikut menderita. Jangan kita utamakan pekerjaan, tapi utamakan pelayan Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Unang juga tahu utamakan juga juta, apalagi di hari Minggu. Ingat ma Tuhan tanah masuk kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 contoh prajurit yang berperang. Seorang olahragawan, seorang petani, ya, yang bekerja harus pertama menikmati hasilnya. Ada 3 untuk mengakhiri khotbah saya, karena Bapak dan kita sudah datang. Saya mau ajak berikut 3 rahasia untuk menjadi prajurit Yesus yang tangguh. Yang pertama adalah fokus pada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, yang terambil 2 Timotius 2 ayat 4. Kemudian yang kedua, rahasia prajurit Kristus adalah disiplin. Ya, disiplin. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Molo polisi, tentara sebelum dia bertanding, bukan berperang, ataupun dia mendapatkan ujian atau ingin masuk kepada TNI dan polisi, mereka ini disiplin olahraga, disiplin mengerjakan segala sesuatu. Persiapan mereka harus tangguh supaya mereka bisa mendapatkan peringkat yang terbaik. Kurasa anak TNI yang masuk polisi dia juga disiplin, berjuang keras, fokus kepada apa yang mereka impikan, yang mereka raih. Kemudian yang terakhir adalah tekun. Mereka bertekun sesakit apapun persiapan itu, olahragawan itu, pengetahuan yang diperdalam mereka tetap bertekun. Mereka percaya dan mengimani bahwa Yesus adalah kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus sanggup melakukan segala perkara, makanya bisa mereka raih. Karena semua dukungan doa yang hidup dari hamba Tuhan dan jemaat tertekus kepada orang tua mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat hari ini kita panggil untuk ikut menderita sebagaimana Yesus menderita di kayu salib. Sebentar lagi kita akan peringati tanggal 9 April, kita akan merayakan hari Paskah. Yesus ikut menderita demi kita supaya kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian yang kami sampaikan firman Tuhan.